malam minggu. Hari ini jumpa lagi dengan Lasa Vivian dan Lasa Sumena. Hari ini kita akan mulai ibadah kita. Pada pagi hari ini kita akan dalam doa terlebih dahulu. Adik-adik, kita siapkan hati kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat dan karunia yang telah Engkau berikan Tuhan Yesus kepada kami pada hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau yang selalu memberkati. Engkau menyiapkan hati kami untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Ini hanya doa kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan menyapa Tuhan Yesus. Kita angkat lagu pujian. Selamat pagi Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan pohon-pohon pun bergoyang, tapi kita harus ingat bahwasannya kasih Tuhan itu tidak akan pernah padam untuk kita. Mari kita angkat lagu pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya, kita berikan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik siapkan celengannya, siapkan uang persembahannya. Kita angkat pujian, kasihnya seperti surga. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu pagi, mengalir
Ikuti doa Rose ya. Tuhan, terima kasih kami sudah bernyanyi memuji nama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah berkati kami anak-anak-Mu. Tuhan sudah berkati papa mama. Tuhan sudah berkati keluarga kami. Tuhan juga sudah berkati Rose-Rose. Tuhan, saat ini Tuhan kami mengumpulkan sebagian dari berkat Tuhan dan berkati persembahan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Jadi tolongnya ya. Boleh tepuk tangan ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah semua kami yang mendengarkannya. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pagi hari ini diambil dari Yeremia pasal 20 ayat yang ke-7. Ayo adik-adik semuanya ikuti bersama dengan semu, kita sama-sama membacanya. Yeremia pasal 20 ayat 7. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita di satu sekolah. Ada seorang anak yang bernama Dodi. Ketika bel sekolah tanda pulang berbunyi, Dodi dia pulang dengan wajah yang begitu sedih. Sepanjang jalan wajahnya murung, mukanya kelihatan begitu sedih, dan sampai di rumah juga dia masih kelihatan sedih. Sampai-sampai mamanya yang membukakan pintu untuk dia merasa heran karena biasanya Dodi begitu banyak cerita. Dia akan cerita tentang gurunya, tentang teman-temannya. Tetapi siang itu Dodi hanya diam saja dan wajahnya kelihatan begitu sedih. Lalu mamanya bertanya kepada dia, "Dodi, kenapa hari ini kamu kelihatan sedih? Kamu dimarahi ibu guru ya? Atau tadi waktu ulangan kamu gak bisa? Atau teman-temanmu ada yang memukuli kamu?" Dan dengan wajah yang sedih, Dodi dia menggeleng-gelengkan kepala. Mamanya tambah penasaran, lalu mamanya kembali bertanya, "Kalau begitu kenapa? Ayo cerita sama mama." Dan Dodi pun mulai cerita. Dia bilang, "Ma, benar hari ini Dodi begitu sedih karena teman-teman Dodi tidak mau berteman sama Dodi." "Loh, kenapa? Kamu nakal ya? Kamu menyakiti hati teman-temanmu ya sehingga mereka tidak mau teman sama kamu?" Dodi bilang, "Enggak, Ma. Tapi Dodi hari ini justru berbuat yang baik. Ada teman Dodi yang namanya Ina. Hari ini dia hampir saja kena hukum sama ibu guru karena teman-teman Dodi melaporkan kepada ibu guru bahwa Ina sudah memecahkan pot bunga kesayangan ibu guru. Padahal Ma, Dodi melihat bahwa bukan Ina yang memecahkan. Tetapi ketika pagi hari bel sekolah masuk, begitu banyak orang, mereka buru-buru masuk kelas dan ada seseorang yang menyenggol pot itu sehingga jatuh dan menjadi pecah. Tapi karena teman-teman Dodi nggak suka sama Ina,
kemudian mereka mengadukan bahwa Ina lah yang memecahkannya. Nah, waktu itu Dodi di sana, lalu Dodi bilang sama ibu guru bahwa bukan Ina yang memecahkan. Akibatnya teman-teman Dodi nggak suka sama Dodi karena menganggap Dodi nggak setia kawan sama mereka. Padahal kan Dodi mengatakan yang sebenarnya. Nah, kemudian mamanya bilang, oh kalau seperti itu tidak apa-apa. Nanti suatu waktu teman-teman Dodi pasti akan mengerti dan mereka pasti mau berteman lagi sama Dodi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi kepada Dodi juga pernah terjadi kepada Nabi Yeremia. Dia juga pernah dibenci oleh orang-orang sebangsanya karena dia mengatakan apa yang benar. Apa yang disampaikan oleh Tuhan, dia sampaikan kepada bangsanya. Nah, pada waktu itu Yerusalem sudah jatuh dan dikuasai oleh Raja Nebukadnezar dari Babel. Kejatuhan Yerusalem itu berarti adalah kejatuhan dari bangsa Israel. Dan bangsa Israel pada waktu itu mereka ditawan oleh Babel. Mereka menjadi budak, mereka harus tunduk kepada Babel. Dan pada waktu itu Nabi Yeremia mengatakan kepada orang-orang Israel, dia katakan kalau kalian mau selamat, kalian harus tunduk kepada Babel. Kalian harus mau melakukan apa yang dikatakan oleh Raja Babel. Namun adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia berbeda dengan apa yang dikatakan oleh raja-raja pada waktu itu. Raja-raja pada waktu itu mengatakan bahwa supaya mereka selamat, maka mereka harus berteman dengan musuh-musuh dari Babel. Mereka harus melawan Babel. Karena apa? Karena itulah konsep mereka. Babel itu harus dilawan. Dan ada hal lagi yang sangat menyedihkan hati dari Yeremia. Nah, pada waktu itu Yeremia dia memerintah selama 40 tahun. Tentunya banyak suka dan duka yang dia alami. Nabi Yeremia mengatakan kepada Israel bahwa mereka akan ditawan oleh Babel selama 70 tahun. Tetapi ada nabi-nabi palsu di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Dia mengatakan tidak 70 tahun, tapi mereka hanya 2 tahun. Dalam waktu yang singkat, mereka pasti bisa bebas dari Babel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, nabi-nabi palsu itu adalah nabi-nabi yang bertentangan atau berlawanan dengan nabi yang sebenarnya. Kalau Nabi Yeremia dia adalah nabi yang diutus, yang dipilih oleh Tuhan. Nah, tugas nabi itu adalah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi nabi-nabi palsu dia menyampaikan hal-hal yang sebaliknya, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang hanya enak didengar oleh telinga, tapi sebenarnya semuanya itu tidak benar-benar terjadi. Apa akibatnya adik-adik yang dikasihi Tuhan? Akibatnya adalah orang-orang Israel mereka tidak suka kepada Nabi Yeremia. Mereka menganggap Nabi Yeremia itu sudah tidak membela bangsanya. Itulah sebabnya Nabi Yeremia dia mengalami banyak penderitaan. Dia pernah hampir dibunuh. Dia dimasukkan penjara dan dia juga dimusuhi oleh orang-orang sebangsanya. Bahkan adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana dia juga dituduh sudah mengkhianati bangsanya karena menyampaikan hal-hal yang harusnya mereka lakukan, yaitu tunduk kepada Babel. Karena penderitaan yang dialami oleh Nabi Yeremia, bagaimana dia dikucilkan, teman-temannya tidak suka kepada dia. Di dalam hati Nabi Yeremia ada keinginan supaya dia berhenti menjadi nabi. Tetapi adik-adik, ketika Nabi Yeremia mau berhenti menjadi nabi, dari dalam dirinya sendiri
ada perasaan, ada rasa semangat bahwa dia tidak boleh berhenti menjadi nabi. Dia harus tetap memberitakan yang benar walaupun orang-orang tidak suka kepadanya, walaupun dia mengalami penderitaan. Itulah sebabnya kemanapun Nabi Yeremia pergi, dimanapun dia berada, maka dia selalu mengatakan kebenaran. Dan akibatnya adik-adik, ketika dia mengatakan kebenaran, dia dipukul, dia difitnah, bahkan dipenjara, dan dia pernah hampir mau mati karena dilemparkan ke sumur yang kering. Dia pernah juga dibawa ke Mesir, sama seperti orang-orang Israel lainnya menjadi budak, meskipun itu bukan karena kesalahannya dan dia tidak mau, tetapi dia harus melakukannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apapun yang dialami oleh Nabi Yeremia tidak membuat dia berhenti untuk memberitakan kebenaran. Nah, bagaimana adik-adik kalau hal itu terjadi kepada adik-adik? Apakah adik-adik akan tetap mengatakan kebenaran, menyampaikan kebenaran, meskipun itu tidak menyenangkan buat teman-teman adik-adik semuanya? Memang adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mau menyatakan kebenaran, tidak semua orang akan setuju dan suka mendengarkan apa yang kita katakan. Seperti apa yang dialami oleh Dodi dalam cerita di awal tadi. Demikian juga apa yang dialami oleh Nabi Yeremia. Dia bukan hanya dimusuhi oleh bangsanya, tetapi dia juga mengalami penderitaan secara fisik. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin adik-adik juga atau kita semua juga akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Dodi dan Nabi Yeremia ketika kita menyatakan apa yang benar. Teman-teman mungkin akan memusuhi kita, akan mengucilkan kita, akan menjauhi kita, bahkan dia juga akan mengatakan kepada teman-teman yang lainnya supaya tidak berteman sama kita, atau mereka tidak mau lagi berteman sama kita, atau mengolok-olok kita, mengejek kita. Tetapi adik-adik, apakah kita berhenti untuk mengatakan yang benar? Melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar supaya kita tidak berhenti dan harus berani untuk mengatakan kebenaran, meskipun resikonya adalah kita akan dibenci, kita akan dijauhi, teman-teman tidak mau berteman dengan kita. Tetapi ingatlah adik-adik yang dikasihi Tuhan, mengatakan sesuatu yang benar itu adalah hal yang disukai oleh Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberkati kita semuanya. Firman Tuhan sampai di sini. Nah, adik-adik, yang menjadi ayat hafalan bagi kita hari ini adalah dari Amsal pasal 2 ayat yang ke-7. Mari kita sama-sama membaca sebanyak 2 kali. Adik-adik boleh melihat di slide yang sudah ada, nanti kita coba menghafalkannya. Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Nah, sekarang slide-nya akan ditutup. Ayo kita sama-sama menghafalkannya. Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Adik-adik hafal ya ayat hafalan ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk kami berani menyatakan kebenaran meskipun ada resiko. Akibat ketika kami menyatakan kebenaran, mungkin kami akan dibenci oleh teman-teman, akan dijauhi, tapi kami tahu bahwa Tuhan pasti akan memberkati kami. Jadikan kami anak-anak yang berani untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah adik-adik sekolah minggu, berkati studi, hidup mereka, kesehatan mereka, juga papa mama mereka.
Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sampai bertemu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami